Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salatan wa salaman daimaini mutaladimaini ala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita bulan lalu. Hari ini adalah kali ketiga ya saya hadir dalam majelis ilmi ini. Belum banyak lagi yang kita bahas dalam pengajian kali ini, tapi nggak apa-apa, kita bahas dalam pengajian kali ini adalah adab mau tidur, bangun tidur, dan adab mau makan. Oke? Jadi nanti malam mak, lalu awak tu lah berubah mak, ndak sama je sebelumnya le mak. Jago tu adalah berubah mak, jadi tak asal-asal bangun kita. Nah ibu-ibu, saya coba pelan-pelan aja, karena untuk materi kali ini banyak sekali yang perlu kita ingat. Saya coba pelan-pelan aja sampai jam 8 malam. Enggak ya? Enggak. 30 menit saja insyaallah. Kita akan membahas tentang adab mau tidur, adab bangun tidur, dan adab mau makan. Belum lagi saya sampaikan dalam majelis ini. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dalam dalil dikatakan bahwa semua orang itu tidur, betul? Tapi ada orang yang tidur tapi tidak mengikuti sunnah, jadi dia nggak dapat pahala sunnah. Ada orang yang tidur tapi dia dapat pahala sunnah. Apa yang membedakan keduanya? Yang membedakannya adalah ilmu saja. Ada orang yang bangun tidur dia ikut sunnah, ada orang yang bangun tidur tak ikut sunnah. Apa yang membedakannya? Hanya ilmu saja. Ada orang makan ikut sunnah, ada orang yang makan tak ikut sunnah. Apa yang membedakannya? Cuman satu kata saja, ilmu. Jadi kalau ada ilmu kita bisa berubah. Karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu bila tak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Yuk kita bahas. Yang pertama, adab mau tidur. Jadi nanti kalau kita tidur mak, ndak boleh di mano tabariang di situ terkalok, ndak bisa le mak. Habis menonton Ikatan Cinta tertidur, tak bisa lagi. Habis menonton Ipar Adalah Maut, mantap pula. Sudah adakah di TV Ipar Adalah Maut? Oh, preman bioskop rupanya, masya Allah. Ipar Adalah Maut tertidur gitu kan. Habis menonton film, tak tahulah saya. Pokoknya suara hati istri, iya. Memang istri yang sering menjerit ya kan. Suami jarang kali punya suara hati kan. Tak ada ruang untuk suami nampaknya. Tertidur, itu tidak boleh lagi mak. Tidur kita itu harus ikut sunnah mak. Nah kayak mana tidur ikut sunnah mak? Yang pertama, kita dianjurkan sebelum tidur itu ambil wudhu dulu mak. Berwudhu dulu. Wudhu itu tak payah. Wudhu itu cuma niat. Yang wajibnya cuma niat, muka,
tangan, kepala, kaki. Telinga tidak wajib. Wudu. Jadi sebelum tidur tuh kita ambil wudu dulu. Itu sunnah. Jadi walaupun ibu habis nonton Ipar Adalah Maut, habis ibu nonton Suara Hati Istri, Jeritan Hati Suami, gitu ya kan? Mewakili para suami lah sesekali, ya kan? Habis ibu nonton itu, ibu tertidur, ibu bangun dulu. Kan ibu mau tidur, ibu ambil wudu dulu, biar dapat sunnah. Kenapa? Karena kalau kita ngambil wudu sebelum tidur, kita tak tahu kapan usia kita ini. Kalau kita ngambil wudu sebelum tidur, dan seandainya kita mati di tengah malam, maka kita mati dalam keadaan syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan berwudu, maka matinya itu adalah mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Mau? Mau? Kalau mau, usahakan mati dalam keadaan berwudu. Habis wudu ambil, batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Gitu mak. Karena orang kalau jaga wudu 24 jam, maka kalau dia mati dalam keadaan berwudu, maka matinya mati syahid. Jaga wudu terus mak 24 jam. Kan tadi cuman muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja yang wajib mak. Cebok, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, itu kan tidak wajib. Itu sunnah saja. Jaga wudu mak. Jaga wudu supaya kita mati dalam keadaan berwudu. Wudu terus 24 jam. Batal ambil lagi. Tapi solat ya, tidak bisa wudu aja, tidak solat subuh, tidak juga bisa ada mak. Ya, jadi jaga wudu. Setelah kita ngambil wudu, kita ngapain? Kalau mau tidur, kita duduk di tempat tidur kita, ya. Lalu tengadahkan tangan sampai tak ada udara antara kelingking dan kelingking. Coba angkat tangan. Rapatkan tangannya. Lalu kemudian kita baca 3 qul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Sampai akhir. Tidak pangkal-pangkalnya aja doh. Sampai akhir. Oke, 3 qul. Lalu kita hembuskan tangan kita mak. Lalu usapkan ke seluruh tubuh yang tampak. Usapkan. Supaya apa? Supaya kita sehat. Rasulullah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Hai Ali, apa amal yang kau lakukan sehingga kau betul sehat?" Apa kata Ali? "Aku selalu tengadahkan tangan sebelum tidur dan ku membaca 3 qul, lalu ku hembuskan tanganku, ku usapkan ke seluruh tubuhku yang tampak supaya aku sehat." Itu baca 3 qul sebelum tidur. Oke? Lalu kemudian ambil selimut, ambil kain sarung, ambil sapu lidi, ambil apalah mau diambil, kibaskan kasurnya. Dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitan, biar kita tak tidur bersama jin dan syaitan. Jadi jin itu satu ruang dengan kita, satu waktu dengan kita, cuman beda alam dengan kita. Jadi kalau kita berangkat dari tempat tidur, ada kemungkinan jin itu akan tidur di tempat tidur kita. Biar kita tak sama-sama tidur dengan jin syaitan itu, kita kibaskan a'udzubillahi minasyaitan. Makanya yang suka mimpi-mimpi, yang suka mimpi-mimpi buruk ya, itu cobalah kibaskan kasurnya, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu tidur. Apa doa mau tidur? Hafal juga ya. Saya kira cuma hafal doa mau makan aja ya. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nah, tidur. Nah, tidurnya itu diawali dengan miring ke kanan dan upayakan kanan itu kiblat. Jadi seandainya kiblat itu kan kiblat di sini ya, di belakang saya.
Ibu tidur di sini, di mana kepalanya? Kepalanya di sini, kakinya di sini, menghadap ke kanan, upayakan kanan itu kiblat. Tidur diawali dengan tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas, dan wajah serta dada menghadap kiblat. Itu sunnah Rasulullah. Karena begitulah cara Rasul memulai tidurnya. Contoh, kalau kiblatnya di sana, mana kepalanya? Di sini. Tidur menghadap ke kanan, upayakan kanan kiblat. Kalau kiblatnya di sana, mana kepalanya? Di sini. Ya di sini. Kakinya di sini, menghadap ke kanan, upayakan kanan itu kiblat. Nah, gitu tidur. Ndak di mana tabariang di situ tuh kalau. Oke, kita ulang sebentar. Yang pertama, sebelum tidur kita dianjurkan berwudu. Oke. Yang kedua, duduk di tempat tidur kita, tengadahkan tangan, baca 3 qul. Qul huwallahu ahad. Walaupun pakai daster enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak harus pakai mukena pula, tak jadilah tidur nanti. Ya kan? Nah, boleh tak pakai jilbab, tak ada masalah, ya kan? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Ini yang paling pokok ya. Lalu kemudian hembus. Lalu usapkan ke seluruh tubuh yang tampak. Lalu kemudian ambil selimut, kibaskan kasur, mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu kemudian tidur miring ke kanan dan upayakan kanan itu kiblat. Masya Allah ya. Tidur begitu. Ustazah saya kan ngambil wudu, terus kan tidur. Tidur kan membatalkan wudu. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tidur membatalkan wudu, tapi memang tetap ada sunnah ambil wudu sebelum tidur. Wah, dengan suami kan bersentuhan. Kalau bersentuhan wudu, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Setelah ngambil wudu, bersentuhan dengan suami, Imam Syafi'i mengatakan batal, Imam Hanafi mengatakan tidak batal, Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Nggak usah dipikir, wudu aja lah dulu. Apa yang terjadi nanti terserahlah, ikuti aja sunnahnya. Mau suami ganggu setelah itu lantaklah, yang penting lakukan sunnahnya. Oke? Nah, jadi ambil. Ustazah, saya habis ngambil wudu, setelah itu saya main HP dulu, nengok TikTok ustazah. Baru kemudian saya tengadahkan tangan, saya baca 3 qul, habis itu baring-baring lagi, santai-santai ngango-ngango. Baru saya ambil kain sarung, saya kibaskan kasur. Setelah itu saya golek-golek lagi, baring-baring lagi. Baru kemudian saya baca bismikallahumma ahya wa bismika amut. Boleh enggak dijeda? Boleh, yang penting sunnahnya dilakukan. Oke? Jadi enggak perlu kalau udah ngambil wudu, anaknya bilang, mama, temenin nonton dulu mah. Enggak boleh. Mama udah mau tidur, sunnah tidur akan mama lakukan sampai ketemu besok pagi. Enggak harus kayak gitu. Ya, jadi boleh saja ibu jeda, boleh saja dijeda, enggak ada masalah. Dah ingat nih, nanti malam tak boleh tidur lagi setelah menonton tekalok, setelah menonton tertidur. Kalaupun boleh ambil wudu dulu. Nah, baru pergi ke tempat tidur supaya tidur kita itu ikut sunnah. Paham? Ada yang mau tanyakan? Paham? Oke. Sekarang yang kedua, sunnah bangun tidur. Jadi bangun tidur itu biasanya ibu ngapain? Nggak. Doa. Jadi bangun tidur itu, ibu duduk dulu bu. Duduk dulu sebentar. Tak boleh langsung terbangun. Untuk ibu yang udah usia 60-an, 70-an tak bagus. Untuk kesehatan. Usia-usia saya ini pun tak bagus untuk kesehatan. Jadi bangun tidur itu duduk dulu. Oke? Setelah duduk, ingat-ingat dulu mak. Tadi malam kita mimpi atau enggak? Kita ingat dulu.
Iya bentuk itu dia ingat dulu. Tadi malam mimpi enggak ya? Kalau ada mimpi, coba ingat-ingat mimpinya baik atau buruk. Jadi ibu harus bisa membedakan mana mimpi baik, mana mimpi buruk. Dilihat dari mimpinya, jangan maknanya, karena tidak boleh memaknai mimpi. Lihat aja dari mimpinya. Contoh, coba jawab. Mimpi onde mak, serius betul ya. Mimpi dikejar harimau, baik buruk? Buruk. Mimpi dikejar ular, baik buruk? Jangan bilang baik, ujung kok bilang baik. Ibu bilang baik karena ibu maknai. Oh dapat jodoh satu lagi nih mak, dipatok ular. Jangan dimaknai mak. Ya cukup tengok aja mimpinya. Jangan dimaknai, oke? Mimpi masuk sumur, baik buruk? Buruk. Mimpi masuk sumur, ditolong sama orang ganteng, baik buruk? Oh kok baik? Cepat betul berubah. Masuk sumur, mau ditolong sama Spiderman pun tetap sesangok mak. Jadi masuk sumur itu buruk, oke? Mimpi tenggelam ke sungai, baik buruk? Buruk. Jadi kalau mimpinya mimpi buruk, apa yang ibu ucap? Ibu ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu kemudian menghadap ke kiri. Meludah 3 kali. Puah, puah, puah. Jangan betul-betul terbangun nanti kawan sebelah. Cuman isyarat aja. Pish, pish, pish gitu ya. Dah? Lalu bangun dengan membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi yang ahyana, menghidupkan aku, ba'da, setelah, amatana, mematikan aku, ya kan? Wa ilaihin nusyur. Lalu bangun dan jangan pernah ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Mimpi buruk enggak boleh diceritakan. Mimpi buruk kalau diceritakan akan jadi doa. Kan tadi sudah auzubillah, serahkan sama Allah. Oke? Kalau sama suami boleh enggak diceritakan mimpi buruk? Enggak boleh. Mimpi buruk tak boleh cerita. Saya ulang lagi. Setelah bangun tidur, duduk. Setelah duduk, ingat-ingat mimpi enggak? Kalau mimpi ingat-ingat baik atau buruk. Kalau mimpinya mimpi buruk, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Lalu menghadap ke kiri, meludah isyarat pura-pura 3 kali. Ke kiri menghadapnya, bukan ke kanan. Ke kiri, puah puah puah. Lalu bangun, baca doa bangun tidur, dan jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Menceritakan mimpi buruk akan jadi doa. Oke? Tapi kalau mimpinya mimpi baik, mimpi dapat duit, baik buruk? Baik. Mimpi nikah lagi, baik buruk? Digoyang pertanyaan sikit langsung ragu. Cumana ini? Mimpi nikah lagi, baik buruk? Baik pula. Baik bagi yang sendiri. Kalau wajah-wajah ibu ni tak ada yang baik lagi, udah mati pajak semua, ya kan? Kalau sendiri ibu baik dia. Kalau udah punya suami ibu buruk dia. Kan tengok faktanya, ya kan? Pernah mimpi nikah lagi? Oh enggak, ya kan? Berarti buruk atau baik? Mimpi ketemu Ustazah Nela, baik buruk? Oh takut aja jawab buruk, ya kan? Jadi kalau mimpinya mimpi baik, maka ibu ucapkan ya Allah, pakai bahasa Indonesia aja. Allahumma stajib. Bahasa Indonesia gini, ya Allah kabulkan mimpiku ya Allah. Oke? Bangun baca doa bangun tidur.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu cepat ceritakan mimpi baik kepada orang lain. Mimpi baik kalau diceritakan akan jadi doa. Ceritakan kepada suami, telepon anaknya, telepon orang, supaya orang bisa dengar cerita baik kita, supaya jadi doa. Jadi kalau mimpi baik jangan meludah. Ya Allah, kabulkan mimpiku ya Allah. Dan kemudian bangun. Jangan ceritakan mimpi cepat ceritakan mimpi baik kepada orang lain. Kalau mimpi tahu-tahu lupa, gimana? Jangan meludah, bangun aja lah. Kalau tak mimpi, bangun seperti biasa. Mimpi orang ramai-ramai ke rumah, baik buruk? Baiklah, kan orang ramai-ramai ke rumah. Ibu bilang buruk karena ibu bilang ada orang meninggal nih mah. Jangan dimaknai. Oke? Paham? Nanti malam tidurnya udah berubah, bangun tidurnya sudah berubah. Yuk, terakhir apa? Takut ibu, berarti buruk bu. Ibu nengok orang berpakaian putih, rasanya ibu takut. Dalam mimpi itu takut, berarti buruk. Iyalah, buruk kan? Jangan ibu ceritakan sekarang. Nah, ke depannya kayak gitu. 3 orang baju putih. Oh ya, ibu tadinya harusnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Menghadap ke kiri meludah 3 kali. Kalau ibu takut berarti buruk. Kalau ibu senang berarti baik. Iya kan? Iya. Waktu mimpinya takut, jelas itu buruk dah. Tapi kalau mimpinya senang berarti baik. Ada orang itu yang mimpinya itu dia suka sekali bermimpi. Pokoknya hampir tiap malam dia bermimpi. Ada karakter yang seperti itu. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, terakhir yang ketiga adalah adab mau makan. Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, usahakan makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kenapa? Karena kalau ibu makan saat sangat lapar, ibu tak akan berhenti sampai kenyang. Oke? Itu diusahakan. Begini adabnya. Nah, kemudian selanjutnya, ambil makanan secukupnya. Ya, jadi ibu ambil makan secukupnya aja. Sunnah makan itu adalah tidak terlalu kenyang. Kalau ibu terlalu kenyang, makruh. Kalau ibu tinggalkan, mubazir. Dua-duanya dosa. Betul? Misalnya ibu makan nih di tempat pesta, ibu makan, ibu ambil sate padang. Lalu Nabi lah ibu ambil ocin 2. Lalu Nabi lah ibu ambil bakwan kuah. Belum habis ibu ambil lagi misalnya empek-empek. Bingung ibu. Ini kalau saya habiskan makruh. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Berlebihan makruh. Kalau saya tinggalkan mubazir. Dua-duanya dosa. Jadi ambil makanan secukupnya yang ibu mampu untuk memakannya. Oke? Kemudian perhatikan hal-hal yang makruh dalam makan. Dalam kitab Ta'lim At-Ta'lim karangan Zamnurji dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang makruh dalam adab ini. Yang pertama, jangan menghembus makanan panas menggunakan mulut. Jadi kalau ibu punya makanan panas, punya air panas, makanan panas gitu,
Ibu jangan hembus menggunakan mulut, makruh. Oke? Apa caliak-caliak kiri kanan, makruh. Yang lalu biarlah berlalu. Yang kedua, makruh hukumnya, oke aman? Makruh hukumnya makan minum di gelas yang sudah sompel, sumbing. Jadi kalau ada gelas sompel makruh. Gak apa-apa sih, tapi Allah gak suka. Ditinggalkan lebih baik. Makruh hukumnya meminum air lebih dari 3 tegukan. Jadi glek-glek-glek cabut lagi, glek-glek-glek cabut lagi, glek-glek-glek cabut lagi. Tak boleh glek-glek-glek ya. Lek 4, 5, 6, 7 itu makruh. Suatu ketika seorang sahabat protes dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini haus. Masa tidak boleh?" Maka kata Rasulullah, boleh 3 kali, tapi jangan sampai bernafas dalam bejana. Jadi boleh minum Bismillahirrahmanirrahim 3 tegukan, tapi jangan masukkan nafas ke dalam bejana. 1 kali nafas 3 kali. Glek 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 letakkan alhamdulillah. Bagusnya sih 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim minum, alhamdulillah cabut lagi. Bismillahirrahmanirrahim minum, alhamdulillah cabut lagi. Kadang ada yang protes, banyak mana kaji mau minum ya kan? Ya 3 bolehlah. Jangan sampai bernafas dalam bejana. Kemudian selanjutnya, jangan makan bercepat. Ya, bercepat. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah hijrah dari kota Mekah dan kota Madinah. Banyak orang yang mengundang Rasulullah makan. Lalu Rasulullah pilih orang yang paling miskin di antara mereka. Saking miskinnya Rasulullah SAW minum, makan di tempat rumah yang tidak ada lampunya. Tapi Rasulullah ingin menunjukkan bahwa makannya enak. Rasulullah bercepat untuk menunjukkan bahwa makannya enak. Setelah itu Rasulullah tidak pernah makan bercepat lagi. Oke? Selanjutnya, makruh hukumnya makan sambil berlari, berdiri, berjalan. Berapa banyak iklan-iklan di TV yang menunjukkan bahwa makan itu sambil berlari, iklan Pocari Sweat sambil lari di tepi pantai, ya kan? Iklan apa lagi? Makan sambil loncat harimau, sambil loncat di gedung. Ini semua makruh. Jadi kalau ibu pergi ke sebuah pesta, pestanya itu makan berdiri atau kursi ibu enggak cukup, ibu bilang sama orang itu, "Bu, ibu tunggu orang itu makan." Biasanya dia pergi, ibu duduk di tempat dia. Tidak ada tempat duduk, ibu pergi ke sudut, ibu makan duduk. Orang lihat nggak apa-apa, itu tanda orang berilmu, bukan orang yang tak mengerti. Beli air mineral di minimarket, beli kopi, teh di minimarket, maka ibu duduk saja. Makan, minum di luar, tidak ada masalah. Duduk, makruh. Oke? Kemudian yang makruh ini banyak ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Termasuk makruh hukumnya minum kumur-kumur di dalam dan menelannya. Pernah nengok kayak itu? Minum kumur-kumur telan. Itu makruh. Jadi kalau mau minum buang. Kalau mau minum telan. Hidup rupanya. Kalau mau kumur-kumur kalau mau minum telan, kalau mau kumur-kumur buang. Nggak boleh diminum kumur-kumur telan, makruh. Yang makruh ini banyak sih Bu. Yang tidak tentang makan juga banyak yang makruh. Misalnya makruh bernyanyi di kamar mandi, itu makruh juga. Ini masih ada wajah nyanyi di kamar mandi nampak. Yakin deh. Makruh hukumnya lama-lama di kamar mandi, itu makruh juga. Makruh hukumnya bersisir menggunakan sisir yang patah, makruh juga. Jadi kalau ada ibu sisir di rumah udah bolong giginya, jangan dipakai lagi, makruh. Boleh sih, tapi Allah tidak suka. Makruh hukumnya masak pakai kuali atau wajan yang sudah sompel. Kulit tangga-tangga telingonya pakai aja masih. Makruh, menyebabkan kefakiran.
dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Zarnuji. Makruh hukumnya tidur habis subuh dan habis asar. Itu makruh. Jadi wajan-wajan yang di rumah ibu itu, kasihan saya nengoknya bu. Udah capek dia kerja bertahun-tahun. Ada anggota baru disimpan. Iyo dia. Kasihan kita, mari kita saling menghargai ibu. Walaupun cuman wajan, kuali. Yang baru ibu simpan terus. Yang lama ibu pakai, dah tanggal-tanggal telinganya udah sakaratul maut, dia tak mati-mati, tak ibu izinkan mati. Tolonglah, itu menyebabkan kefakiran bu. Ya kan? Itu. Wah, ada orang jualan wajan, beli. Digantung jadikan pajangan. Duluan lah kita meninggal lagi dibanding dia terpakai. Kalau meninggal lo awaknya masih juga ada masih. Bayangkanlah tuh. Jadi cobalah nanti yang betul lah ya. Oke? Payah nih pengajian hari ini disuruh buang wajan. Itu makruh, boleh sih, tapi Allah tak suka. Gelas sudah tanggal-tanggal telinganya, itu aja yang pakai masih. Di atas lemari berlusin-lusin. Kadang-kadang kita tidak pada tempatnya. Dalam hal itu kita hemat-hemat betul. Baju banyak, dia hemat-hemat juga. Ditanya sama suaminya, asik tidak ada baju aja. Tidak ada baju dah. Mau kajian permata, tidak ada baju dah. Mau kajian BKMT, tidak ada baju. Dibuka lemari tu rontok bajunya bu. Dibilang suaminya pakai aja lah ini, tidak bagus dah. Padahal ibu yang beli, ibu pula bilang tidak bagus. Kan lucu. Dah. Ustazah. Apa mak? Daster robek masih bisa sih. Kalau daster robek ndak makruh ndak. Cuman yang tak robek dipakai juga lah. Kasihan tidak. Kita sudah turut berduka cita atas kerobekannya itu. Ya kan? Nah, ada baterai lemah. Gitu ya. Jadi jangan ibu pakai baju, punya baju banyak, oke lah. Tapi pakailah baju tuh bu. Ini yang dipakai itu gitu, ngasih orang tak pula mau. Pas mau ngasih orang, udah jalan keluar rumah, oh ini tak muat lagi baju nih, aku udah gemuk, aku kasih orang lah, datang setan. Nanti kalau kurus terpakai konyo, masuk lu lihat, la haula wala quwata illa billah. Padahal baju tuh masih bagus, mau kasih orang karena udah gemuk. Berpikir juga akan besok bisa terpakai kalau udah kurus. Udah berganti pula purnama tak juga kurus-kurus. Jadi tolonglah kita ini boleh baju banyak tapi pakai. Kalau ndak pakai kasih orang. Mau kasih mukena ke orang, udah berjalan, mau taruh mukena ke masjid. Nanti datang nyak mama dari Padang Sumatera Barat tuh pakai apa yo? Bersimpan lagi mukena tuh. Yang dipakai itu gitu aja. Begitu nengok ya. Mau protes ya. Aduh, takut saya pulang nih ya. Gitu maksudnya. Jadi adab mau makan ya, itu diperbaiki. Jadi makan tuh juga tak boleh mubazir. Makan sekita mau makan. Boleh makan banyak, silahkan, tapi jangan terlalu kenyang. Boleh makan mahal, boleh aja, asal ada uangnya. Yang tak boleh itu bersisa-sisa. Belum makan pempek lah bang, biar lo cindua. Cendol belum, ambil lagi es teler. Ambil sate, nanti tidak habis. Nah, itu bukan akhlak yang baik, bukan sunnah. Oke? Saya takut nanti jantung ibu tidak aman, lebih baik saya selesaikanlah ceramah saya ini. Adab mau tidur, bangun tidur, adab mau makan. Semoga kita lebih baik ke depan. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Halo semuanya, wow baterainya tinggal 3% guys. Teman-teman yang baru mampir, klik foto yang ada di atas ya, follow, aktifkan tombol loncengnya, kita berteman bersama di kanal ini. Thank you banget teman-teman yang sudah nemenin aku ya. Thank you banget teman-teman yang sudah nemenin aku. Semoga teman-teman sehat selalu di sana ya. Dan yang terlambat mampir, teman-teman boleh pergi ke channel aku ya. Subscribe channelnya. Di sana ada ceramah-ceramah panjangnya aku. Selama aku ceramah tadi, aku nggak bisa jawab pertanyaan teman-teman semuanya karena aku lagi ceramah. Kalau mau tanya jawab nanti ya di jam 8 malam ya teman-teman ya. Oke, iya sama-sama. Thank you juga yang udah nemenin aku. Sekali lagi teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, supaya dapat notifikasi dan video dari aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu, siap-siap. Supaya dapat notifikasi dan video dari aku ya, teman-teman semuanya ya. Saya selalu teman-teman semuanya di sana. Yang terlambat boleh ke channel aja ya, subscribe channelnya. Sampai ketemu di jam 8 malam ini untuk tanya jawabnya ya, teman-teman ya. Kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sama-sama, saya selalu ya teman-teman. Aku balik dulu karena sebentar lagi sudah mau maghrib. Oke, sampai ketemu ya di malam ini. Bye bye. Love you all. Aku matikan ya. Bye bye teman-teman. Thank you ya yang udah tap-tap layar, yang udah nge-give, yang udah komen, yang sudah share tautannya. Semoga jadi amal jariah. Bye bye.